Hadir. Maria Dwi Sartika Ari. Hadir. Maria Efrasia Todek. Hadir. Maria Yutiana Iranta. Hadir. Matias Karto. Hadir. Molesta Bapak. Hadir. Nestoria Feranti Vertika Erlan. Hadir. Patricia Etris Trosiman. Hadir. Poli Kartini Devina Jahan. Hadir. Rovina Anista Yonatlin. Hadir. Ada yang belum dipanggilkan namanya? Ada, oh ya, Skolastika Padu. Hadir. Ya, semua hadir ya? Ya. Atau ada yang tidak hadir? Hadir Tidak. semua. Ya. Sekarang kita lanjutkan dengan pertemuan kita. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita membahas berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode apa? Metode grafik ya. Ya, saya ulangi. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas materi berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode grafik. Nah, hari ini kita lanjut dengan sistem persamaan linear dua variabel dengan dua metode, yaitu metode eliminasi dan metode substitusi. Ya, dua metode yaitu metode eliminasi dan metode substitusi. Nah, berkaitan dengan dua metode yang mau kita pelajari ini, kita digiring oleh dua indikator. Yang pertama, menentukan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi, dan yang kedua menentukan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode substitusi. Nah, berkaitan dengan substitusi dan eliminasi. Mau pernah dengar kata itu? Kata eliminasi dan substitusi? Nah, apa kata lainnya eliminasi itu? Apa kata lainnya? Ya, setelah Itu menghilangkan salah satu variabel. menghilangkan salah satu variabel ya, ubah ya. Kalau substitusi menggantikan salah satu variabel ya. Jika salah satu variabel yang diketahui, maka salah satunya itu yang kita substitusikan atau salah satunya yang kita hilangkan ya. Nah, itu dari dua metode ya. Arti kata eliminasi dan substitusi. Eliminasinya menghilangkan, substitusinya menggantikan ya. Jadi pelajaran kita hari ini ya, digiring oleh dua indikator, yaitu menentukan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi dan substitusi. Nah, tujuan dari menentukan SPLDP dengan dua metode ini apa? Tujuannya apa? Nah, digiring dari pertemuan sebelumnya, berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel itu, setelah kita mempelajarinya, itu kita terapkan dalam dunia perniagaan atau jual beli. Salah satunya kita terapkan dalam dunia perniagaan atau jual beli. Jual belinya seperti apa? Kalau pertemuan sebelumnya itu sudah digambarkan, ya. Misalnya, dari sini ada satu pak buku dengan satu buah buku, satu pak buku dengan satu buah buku. Tujuan saya menampilkan satu pak buku dengan satu buah buku ini apa? Masalahnya seperti ini. Nah, ketika seorang siswa membeli satu pak buku dengan harga 25.000, lalu yang lain bertanya, nah kalau harga satu buah buku berapa? Kalau satu pak tadi berapa? 25.000. Nah, bagaimana kalau satu buah buku? Dari pertanyaan, yang satu pak buku dengan satu buah buku, bisa kita selesaikan menggunakan sistem persamaan linear dua variabel
dengan metode yang pertama yang sudah kita bahas yaitu metode grafik, yang kedua metode eliminasi, dan yang ketiga metode apa? Substitusi. Nah itu tujuan mempelajari sistem persamaan linear dua variabel menggunakan dua metode yaitu eliminasi dan substitusi. Nah selanjutnya berkaitan dengan dua indikator ini kita dibagi dalam 4 kelompok. Kita dibagi dalam 4 kelompok. Proses pembagiannya dengan mudah. Kita hitung 1 sampai 4. Proses perhitungannya dimulai dari setelah itu saja. Silakan. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya, silakan. Yang mendapat nomor 1 silakan menempati posisinya di sini. Kelompok 2 di belakang, 3 di sini, 4 di belakang. Silakan ya. Dengan cepat, cepatnya. Cepat. Atau yang baik, posisinya seperti apa? Ya, setelah Anda sudah menempati kelompok masing-masing, nah, tujuan Anda dibagi dalam kelompok itu untuk mendiskusikan permasalahan yang berkaitan dengan dua indikator yang ada di depan. Nah, itu silakan buka buku silakannya halaman 221. Silakan. Silakan dibuka. Nanti tinggalkan perintah dari saya. Nah, Anda diminta untuk mengamati permasalahan di buku siswa halaman 221. Tetapi sebelumnya, selama kalian dalam kelompok diskusi, nah di situ tidak hanya untuk diam saja, tetapi di sini ada lembaran penilaian. Penilaian itu seperti apa Anda dalam kelompok? Misalnya aturan diskusinya seperti apa? Apakah Anda itu aktif memberi saran, ide dan lain sebagainya? Itu nanti akan saya tulis di sini. Itu untuk penilaian singkat. Lalu ada juga penilaian pengetahuan. Itu proses penilaian. Ada penilaian singkat, ada penilaian pengetahuan. Setelah Anda mengamati itu, mungkin ada yang mau merumuskan pertanyaan. Saya silakan. Ya, ini kelompok apa? Ya, kelompok 3 silakan. Kelompok yang lain silakan mencatat pertanyaan itu. Ya, silakan mencatat. Silakan. Kami dari kelompok 3 ingin memberikan pertanyaan berdasarkan apa yang kami amati. Berdasarkan pengamatan kami dari kelompok 3, untuk poin A, penggunaan kedua metode dapat menghasilkan penyelesaian yang sama. Pertanyaannya, bagaimana dengan sistem persamaan linear dua variabel B dan C? Apakah dengan menggunakan kedua metode di atas dapat menghasilkan penyelesaian yang sama? Jelaskan. Diulangi pertanyaannya, terlalu cepat. Ya. Terlalu cepat, ulang. Pelan-pelan pertanyaannya, pelan-pelan. Pertanyaannya, bagaimana dengan sistem persamaan linear dua variabel B dan C? Apakah dengan menggunakan kedua metode di atas dapat menghasilkan penyelesaian yang sama? Jelaskan. Ya, nah pertanyaannya di situ, ya, kalau pada poin A tadi, ketika menggunakan dua metode, yaitu metode penjumlahan dan pengurangan dari dua persamaan itu, maka pada akhirnya menghasilkan penyelesaian yang sama. Ya, penyelesaian yang sama itu pada akhirnya nilai penyelesaiannya berapa? 1,2. X-nya 1, Y-nya 2. Nah, itu menggunakan dua metode. Nah, bagaimana dengan option B dan C? Ya, option B dan C. Apakah dua opsi itu kalau menggunakan dua metode itu juga akan menghasilkan penyelesaian yang sama atau tidak? Jelaskan. Silakan didiskusikan dalam kelompok. Silakan. Silakan didiskusi dalam kelompok.
Ada? Ya, ini kelompok berapa? Ya, kelompok 1 silakan. Silakan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Untuk persamaan B, 3x kurang y sama dengan 4 dan 3x tambah y sama dengan 2. Setelah kita kerjakan atau kita buktikan, maka selesaian dari persamaan linear dua variabel adalah 1,1. Sedangkan untuk persamaan C dengan persamaan x tambah 2y sama dengan 7 dan x kurang 2y sama dengan min 5, selesainya adalah 1,3. Sehingga kedua metode di atas bisa juga tidak menghasilkan selesaian yang sama. Ya, itu jawaban dari kelompok 1. Bagaimana kelompok 3? Bisa menerima pendapat dari kelompok 1? Bisa. Bisa ya? Ya. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Mungkin ada lagi yang mau bertanya. Saya kasih kesempatan lagi satu kelompok untuk bertanya. Silakan. Kelompok berapa? Ya, kelompok berapa yang mau bertanya? Silakan. Ya, kelompok 2. Ya, silakan. Apakah semua sistem persamaan linear dua variabel dapat langsung kita jumlahkan atau dikurangkan? Diulangi pertanyaannya. Apakah semua sistem persamaan linear dua variabel dapat langsung kita jumlahkan atau dikurangkan? Apakah dua persamaan, ya, sistem persamaan linear dua variabel itu dapat langsung kita kurangkan atau kita jumlahkan? Jelaskan. Ya. Itu pertanyaan dari kelompok 2. Mungkin ada yang mau menjawab, silakan. Ya, kelompok 4 mau menjawab. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Nah, tidak semua karena sistem persamaan linear dua variabel dapat kita jumlahkan atau kita kurangkan jika salah satu variabelnya memiliki nilai koefisien yang sama. Terima kasih. Ya, itu jawaban dari kelompok 4 bahwa dari dua persamaan itu tidak bisa kita langsung kurangkan atau kita jumlahkan. Ya. Ketika nilai koefisien dari variabel yang mau kita kurangkan atau kita jumlahkan itu tidak sama atau berbeda, ya. Kecuali kalau nilai koefisiennya sama, maka langsung kita kurangkan atau kita jumlahkan, ya. Bisa ya? Ya. Nah, itu dua pertanyaan ya, mewakili dari apa yang kalian amati di permasalahan 5.4. Ya. Setelah waktu selanjutnya, saya persilakan Anda untuk kerja soal untuk kamu diskusi dalam kelompok itu di latihan 5.4 di halaman 227. Di kegiatan kita menalar itu, ya di situ ada permasalahannya. Silakan dibaca dan didiskusikan dalam kelompok. Ada opsi A, B dan C. Ya, jadi kamu hanya mengerjakan opsi A, B dan C. Setelah itu dengan kegiatan ayo kita berlatih 5.4 nomor 2, Ya. Nomor 2 opsi A, B dan C. Bisa ya? Bisa. Ya, silakan diskusi dalam kelompok. Ya. Yang pertama tadi halaman 227 di kegiatan menalar, itu kamu kerjakan opsi A, B dan C. Juga di latihan 5.4 nomor 2 A, B dan C. Silakan kamu diskusi dalam kelompok. Ya, sudah? Sudah ya? Sudah? Sudah. Ya. Setelah kalian mengerjakan di kegiatan menalar tadi, ya. Sekarang Anda diminta untuk mempresentasikan yang kalian diskusikan dalam kelompok. Selamat pagi teman-teman. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kepada teman pemateri saya persilakan.
Soal: jelaskan strategi yang digunakan Lisa untuk menentukan harga sebuah lilin ungu dan sebuah lilin putih. Cara 1. Strategi yang digunakan Lisa adalah dengan menggunakan eliminasi. Lisa memisahkan harga sebuah lilin ungu dengan X dan harga sebuah lilin putih dengan Y. Sistem persamaan linear yang dibentuk adalah 3X tambah 2Y sama dengan 35.300 dan 2X tambah 2Y sama dengan 16.200. Selanjutnya, Lisa membagi persamaan kedua dengan 2 sehingga diperoleh persamaan X tambah Y sama dengan 8.100. Setelah itu, persamaan tersebut dikalikan 3 sehingga diperoleh 3X tambah 3Y sama dengan 24.300. Kemudian Lisa mengeliminasi variabel X sehingga diperoleh 2X sama dengan 11.000 dan X sama dengan 5.500. Terakhir, Lisa bisa menentukan nilai Y sama dengan 26.000. Cara 2. Misalkan harga lilin ungu sama dengan X dan harga lilin putih sama dengan Y. 3X tambah 2Y sama dengan 35.300 dan 2X tambah 2Y sama dengan 16.200. 2X tambah 2Y sama dengan 16.200 dibagi 2 sehingga 2X bagi 1 sama dengan 2,2Y dibagi 2 sama dengan 1,16.200 dibagi 2 sama dengan 8.100. Sehingga persamaan menjadi X tambah Y sama dengan 8.100, kemudian X tambah Y sama dengan 8.100 dikali 3 menjadi X 3 sama dengan 3Y 3 sama dengan 3 dan 8.100. 3 sama dengan 24.300. Soal yang kedua. Kapan kalian harus mengalihkan persamaan dengan konstanta untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menggunakan eliminasi? Mengalihkan persamaan dengan suatu konstanta apabila setiap variabel pada kedua persamaan memiliki koefisien yang berbeda. Yang ketiga, mengapa dengan mengalihkan persamaan dengan konstanta tidak mengubah selesaian dari sistem persamaan? Karena mengalihkan persamaan dalam metode eliminasi ini hanya menyernakan koefisien pada salah satu variabel kedua persamaan sehingga keduanya dapat dieliminasi. Oleh karena itu, mengalihkan persamaan dengan suatu konstanta tidak mengubah selesaian. Hasil diskusi kelompok kami. Mungkin bagi teman-teman kelompok ada yang mau bertanya, kami persilakan. Ya, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Ya, silakan. Yang mau bertanya, silakan. Ya, kelompok 4 mungkin mau bertanya, silakan. 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 Terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 3, yaitu mengalihkan persamaan dengan suatu konstanta apabila tiap variabel pada kedua persamaan memiliki koefisien yang berbeda. Teman kelompok 4 mungkin bisa ulang pertanyaannya. Kapan kalian harus mengalihkan persamaan dengan konstanta untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menggunakan eliminasi? Jelaskan. Yaitu mengalihkan persamaan dengan suatu konstanta apabila setiap variabel pada kedua persamaan memiliki koefisien yang berbeda. Ya, mungkin kelompok 2 mau bertanya, silakan.
Maka dengan menggalikan persamaan dengan konstanta tidak mengubah selesaian dari sistem persamaan. Jelaskan alasan kalian. Alasannya yaitu karena mengalihkan persamaan dalam metode eliminasi ini hanya menyamakan koefisien pada salah satu variabel kedua persamaan sehingga keduanya dapat dieliminasi. Oleh karena itu mengalihkan persamaan dengan suatu konstanta tidak mengubah selesaian. Apakah teman-teman kelompok 2 menerima jawaban dari kelompok kami? Ya. Saya berikan kepada kelompok 1 untuk bertanya. Itu saja hasil diskusi kelompok kami. Kami ucapkan sekian dan terima kasih. Baik, kami kelompok 3 silakan dulu. Ya, sekarang saya persilakan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi, yaitu dengan nomor soal nomor 2. Silakan. 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kepada teman materi saya persilakan. Jawabannya yaitu X tambah Y sama dengan 3, X kurang Y sama dengan 1,
sudah sama, sebaiknya jika koefisiennya berbeda maka kita samakan dulu koefisiennya. Ya, tepuk tangan untuk Happy. Ya. Saya minta satu orang lagi. Ya. Dalam menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi substitusi dengan mudah kita lakukan atau selesaikan jika nilai koefisien dari variabel yang mau kita eliminasi sudah sama. Sebaliknya, jika koefisiennya berbeda maka kita samakan dulu koefisiennya. Ya, tepuk tangan untuk ya, dua kesimpulan tadi sudah mewakili berkaitan dengan materi yang kita pelajari, di mana metode eliminasi dan substitusi yang kita pelajari dengan mudah kita eliminasi salah satu variabel itu jika nilai koefisien dari variabel yang mau kita eliminasi itu sudah sama, ya, seperti ini. Nah ini kita mau mengeliminasi variabel y, ya. Maka di sini kita samakan dulu. Nah di sini koefisiennya sama yaitu 3, ya. Sehingga dengan mudah kita langsung eliminasi dengan operasi yang kita gunakan. Kalau bukan operasi selisih, operasi jumlah, ya. Itu kalau koefisiennya sudah sama. Nah tetapi kalau nilai koefisien dari variabel yang mau kita eliminasi itu belum sama, ya, atau tidak sama, maka langkah selanjutnya kita samakan dulu koefisiennya. Samakan dulu koefisiennya seperti apa? Ya, saya kasih gambaran sedikit, misalnya min x ditambah 3y sama dengan 0 dan x ditambah y sama dengan 12. Nah, di sini kita lihat variabel y yang pertama nilai koefisiennya sama dengan 3, ya. Sedangkan nilai koefisien y yang kedua nilai koefisiennya sama dengan 1, ya. Nah, 3 dengan 1 tidak sama, ya toh? Nah, maka langkah selanjutnya untuk menyamakan koefisiennya, perhatikan baik-baik. Kedua persamaan ini kita tulis operasi perkalian dengan syarat persamaan pertama yang ini kita kali dengan koefisien y dari persamaan kedua. Nah, koefisien dari variabel y persamaan kedua tadi yaitu 1. Lalu persamaan yang kedua kita kali dengan koefisien dari y pada persamaan pertama yaitu 3. Sehingga persamaan yang pertama dikali dengan 1, persamaan yang kedua dikali dengan 3. Perhatikan baik-baik caranya. 1 dikali dengan min x ditambah 1 dikali 3y sama dengan 1 dikali 0. Lalu yang kedua 3 dikali x, ini yang pertama. Yang kedua 3 dikali y dan yang ketiga 3 dikali 12. Berdasarkan skema ini, kalau saya tulis angka-angkanya, perhatikan baik-baik. 1 dikali min x ditambah 1 kali 3y sama dengan 1 kali 0. Lalu persamaan yang kedua 3 dikali x ditambah 3 dikali y sama dengan 3 dikali 12. Nah, setelah itu kita kali masuk 1 dikali min x. Nah, min x ini dia punya nilai koefisiennya. Nilai koefisiennya sama dengan min 1, ya. Pada bentuk aljabar di kelas itu sudah dipelajari. Sehingga 1 kali min x sama dengan min x tambah 1 kali 3y sama dengan 3y sama dengan 1 kali 0 sama dengan 0. Lalu yang kedua 3 dikali x sama dengan 3x ditambah 3 kali y sama dengan 3y sama dengan 3 kali 12 sama dengan berapa? 3 kali 12 sama dengan berapa? 36. Nah, kedua persamaan ini kita lihat variabel y
Min 1 kurang 3 itu sama dengan berapa? Dari min 1 kalau pada garis bilangan, dia bergeser lagi ke kiri sebanyak 3 kali, jatuhnya yang ke berapa? Min 4. Min 4 dikali X, min 4X sama dengan 0 kurang 36 itu sama dengan min 36. Sehingga X sama dengan min 36 dibagi min 4. Maka dapat di sini X-nya sama dengan min 36 dibagi min 4. Dapat berapa? Kalau tahu perkalian pasti pembagian juga dengan mudah. Berbeda 36 dibagi 4 dan min 36 dibagi min 4. Tidak sama. 36 dibagi 4 dan min 36 dibagi min 4. Nah, karena di sini pembagian itu merupakan kebalikan dari perkalian. Ya toh? Pembagian merupakan kebalikan dari perkalian. Sehingga min 36 dibagi min 4 sama dengan berapa? 9. Kenapa 9? Karena 9 dikali min 4 hasilnya min 36. Bisa ya? Bisa. Nah itu cara mengeliminasi ya salah satu variabel jika variabel yang mau kita eliminasi itu nilai koefisiennya berbeda. Sampai di sini bisa diterima? Bisa. Bisa diterima? Bisa. Bisa ya? Ya. Nah itu tadi berkaitan dengan metode eliminasi dan metode yang kedua tadi apa? Substitusi. Jadi itu cara menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan cara eliminasi dan substitusi. Jadi bisa diterima? Bisa ya? Ya. Lalu manfaat untuk kedepannya ya tujuan dari kita untuk apa kita mempelajari berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode yang kita gunakan ini. Awalnya kita sudah tekankan ya, itu lebih ditekankan pada dunia perniagaan atau jual beli barang ya. Ya mungkin awalnya saya sudah peragakan tadi jual beli barang. Kalau satu paket harganya berapa, maka kalau satu buah berapa, ya toh? Ya. Sehingga itu tujuan dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Ya. Khususnya dalam dunia perniagaan atau jual beli. Bisa ya? Bisa. Bisa diterima? Bisa. Karena kalian sudah memahami berkaitan dengan materi yang kita pelajari hari ini. Ya. Sekarang saya mau kasih soal. Ya. Soal sebagai umpan balik. Apakah kalian mengerti betul dengan materi yang kita pelajari hari ini atau tidak? Sekarang silakan buka buku siswanya halaman 229. Saya beri kesempatan itu 3 menit. Silakan. Kalau yang sudah selesai, silakan kumpul. Untuk pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Sedangkan materi untuk pertemuan berikutnya itu masih berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel khusus. Itu pertemuan yang terakhir untuk pokok bahasan sistem persamaan linear dua variabel dengan kompetensi dasar 3.5. Menyelesaikan sistem persamaan linear khusus. Bisa dipahami betul? Bisa ya? Ya. Itu berkaitan dengan materi pada pertemuan materi berkaitan dengan pertemuan kali berikut. Go. Ya, berkaitan dengan materi yang baru kita pelajari. Ya. Diharapkan sampai di rumah itu belajar kembali ya. Ya, belajar kembali. Bagi yang punya HP bisa download lagi ya untuk menambah wawasan ya. Jadi tidak hanya sebatas ini, Anda bisa cari di internet ya. Yang tidak punya HP bisa ke perpustakaan ya. Di sana juga buku banyak ya. Jangan hanya terima
Bisa juga siapkan memang materinya. Kalau punya kesempatan, baca materi yang mau kita pelajari itu. Iya. Hingga sebelum kita pulang, saya minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Silakan, Glenn. Let's go. Amin. Berikut ini merupakan penilaian kerja siswa selama proses pembelajaran. Sekian dan terima kasih.